Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ursula Septriana Liu, NIM 1922511081, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Kupang. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen. Nomor 1A, apa yang dimaksud dengan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Jawab, tes dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Pengertian tes menurut para ahli. Yang pertama, Wayan Nur Kencana, tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut yang kemudian dapat dikembangkan dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau standar yang telah ditetapkan. Menurut Ridwan, tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pernyataan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Menurut Alan Phillips, tes biasanya diartikan sebagai alat atau instrumen dari pengukuran yang digunakan untuk memperoleh data tentang suatu karakteristik atau ciri yang spesifik dari individu atau kelompok. Menurut Rusli Lutan, tes adalah sebuah instrumen yang dipakai untuk memperoleh informasi tentang seseorang atau objek. Menurut Overton Terry, tes merupakan suatu metode untuk menentukan kemampuan siswa menyelesaikan sejumlah tugas tertentu atau mendemonstrasikan penguasaan suatu keterampilan atau pengetahuan pada suatu materi pembelajaran. Kesimpulan tes menurut saya adalah cara atau metode untuk menentukan kemampuan siswa menyelesaikan tugas tertentu atau mendemonstrasikan penguasaan suatu keterampilan. B. Pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran menurut para ahli. Yang pertama, Ari Kunto dan Jabar menyatakan pengertian pengukuran sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satu ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Menurut Sribadi, pengukuran adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Menurut Wolf, pengukuran adalah tindakan dalam proses pengukuran. Kesimpulan pengukuran menurut saya adalah berkaitan erat dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. C. Penilaian. Penilaian merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok. Penilaian menurut para ahli. Yang pertama, Angela T.A. Penilaian kelas adalah suatu metode yang sederhana dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik. Menurut Kislik Bob, penilaian adalah suatu proses di mana informasi diperoleh berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Suharsimi yang dikutip Sribadi, penilaian adalah suatu usaha yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk. Kesimpulan menurut saya, penilaian bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar peserta didik. FD evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Menurut para ahli, yang pertama, Ralph Tiller
Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan pendidikan sudah tercapai. Menurut Purwanto, evaluasi merupakan pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Kesimpulan menurut saya, evaluasi adalah suatu penafsiran atau penilaian. Nomor 1B, hubungan antara tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif tentang kemajuan belajar peserta didik, sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Nomor 2A, mengapa evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategi dalam pembelajaran? Karena kedudukan evaluasi dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Penting dengan adanya evaluasi agar diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan ataukah belum. Menurut pendapat para ahli, yang pertama, Taufman, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam belajar pembelajaran dengan menggunakan model pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan syarat-syarat dan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, memilih strategi pemecahan masalah. Yang keempat, melaksanakan pemecahan masalah. Menurut Glaser, yang pertama merumuskan teori pembelajaran, yang kedua memutuskan situasi permulaan siswa, yang ketiga menentukan prosedur. Nomor 2B, mengapa kegiatan evaluasi pembelajaran harus ada perencanaan? Karena perencanaan ini penting, akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Menurut pendapat Groenlund, yang pertama menentukan tujuan tes, yang kedua mengidentifikasi hasil belajar, yang ketiga merumuskan hasil, yang keempat menyusun garis besar. Nomor 2C, mengapa setiap soal harus sesuai dengan indikator? Menurut saya, soal harus sesuai indikator. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tindakan indikator. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang atau jenis sekolah atau tingkatan kelas. Nomor 3, menurut pendapat Benjamin Bloom, hasil pembelajaran dikelompokkan dalam 3 domain. Yang pertama, kognitif. Aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif memiliki arti pengenalan yang mengacu kepada proses pengetahuan maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, efektif. Efektif adalah materi berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penilaian, nilai, perasaan, semangat terhadap suatu hal. Psikomotorik adalah pemain yang meliputi perilaku. Domain psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku. 4. Sebutkan 4 tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. 3. Untuk mengetahui tingkatan kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetitif dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 4. Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik alat ukur yang baik. Yang pertama, valid. Valid artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul
mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya alat ukur untuk mata pelajaran ilmu FAIK, maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mengukur kemampuan peserta didik dan untuk pelajaran ilmu FAIK. Yang keempat, reliable. Artinya suatu alat ukur dapat dinyatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas. Yang ketiga, relevan. Relevan artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kelima, representatif artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili seluruh materi yang disampaikan. 4. Praktis. 5. Praktis artinya mudah digunakan jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat. 6. Diskriminatif artinya alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa. 7. Spesifik artinya alat ukur disusun dengan menggunakan khusus untuk objek yang diukur. 8. Proporsional artinya suatu alat ukur yang harus dimiliki tingkat kesulitan yang profesional antara sulit sedang dan mudah. Sekian dan terima kasih.